Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah gabungan GKI Pondok Makmur bersama Gading Serpong. Kami mengucapkan selamat juga untuk saudara-saudara kita yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Semuanya kami percaya dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sukacita senantiasa Tuhan berikan bagi kami semua. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari saudara-saudara yang kasih, kita bangkit berdiri, menaikkan pujian pembuka, mulia-mulia namanya 2 kali.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur pula kalau pada saat ini kami boleh mengadakan ibadah komisi dewasa secara bersama-sama dari GKI Gading Serpong dan juga GKI Pondok Makmur. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami membuka hati, pikiran, dan jiwa kami untuk Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan isi dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Stefani. Biarlah apa yang beliau sampaikan datangnya dari Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari GKI Pondok Makmur yang akan dilantunkan oleh Ibu Kasiani dan juga Ibu Meti. Monggo. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Menantikan-Mu Tuhan, ku dapat kekuatan baru. Hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Menantikan-Mu Tuhan,
Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Terima kasih untuk pujiannya Ibu Meti dan Ibu Kasiani. Kita percaya bahwa hanya Yesus segala-galanya bagi kita. Dimanapun kita ada, apapun yang kita rasakan, kita selalu diberi kekuatan, kita selalu diberi jalan keluar, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Allah kita ada Allah yang ajaib, yang penuh kasih karunia, yang selalu melimpahkan kepada kita kemurahan, kebaikan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Ibu atas pujiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan, mari kita menaikkan pujian untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh Ibu Stefani. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan setiap kami, Tuhan. Karena itu kami bersukacita dan bersyukur karena ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah hilang dan pudar dalam hidup kami. Kami pun Tuhan mau bersyukur dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar ini juga menjadi penuntun bagi setiap kami ketika menjalani hidup. Biarlah hikmat Tuhan juga memberkati, menaungi kami, sehingga kami juga dimampukan bukan hanya mendengar tetapi juga mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Oke. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mengundang kita untuk membaca bergantian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat membaca ayat yang bernomor genap, saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Dimulai dari saya ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegah diri. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pembacaan kita yang berbahagia, bukan hanya kita yang membaca tapi juga merenungkannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Wah, ini sisi kanan doang ya yang pagi gitu ya. Ini sebelah kiri masih belum nih. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi harus semangat ya karena kita mau menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini ya temanya sudah ada di depan juga ya, hidup bersama Kristus. Nah, saya mau ajak kita main satu games dulu nih sebelum kita mau masuk dalam perenungan kita. Gamesnya adalah Simon berkata. Nah, ini pasti udah tidak asing ya. Jadi kalau ada Simon berkata di depannya, maka kita harus melakukan itu. Ya, jadi misalkan Simon berkata pegang telinga, nah kita pegang. Tapi kalau nggak ada kata-kata Simon berkata, jadi jangan dilakukan, gitu ya. Itu kuncinya. Jadi kalau ada depannya kata-kata Simon berkata, kita harus melakukannya. Tapi kalau tidak ada kata-kata Simon berkata, maka kita jangan melakukannya. Oke, Bapak Ibu, udah cukup dimengerti ya rules-nya ya. Nah, kita mulai ya. Simon berkata, angkat tangan kananmu.
angkat tangan kirimu. Lah, siapa yang angkat tangan kiri tadi ya? Coba di antara ini semua siapa yang tetap bertahan tadi? Coba. Nah, tetap bertahan ya. Nah, ini coba yang lain mohon maaf berarti sudah gugur ya di babak pertama ya. Ya, yang sudah yang betul ya, yang betul coba tetap angkat tangan kanannya. Simon berkata, "Oh, tadi yang angkat tangan kiri nggak boleh ikut lagi ya." Karena sudah gugur nih ya. Nah, yang tadi betul ya. Nah, sekarang lanjutannya ya yang berhasil ya. Babak selanjutnya nih. Simon berkata, "Turunkan tanganmu." Simon berkata, "Berdiri." Yang tadi tangan kiri yang ngangkat gak boleh ikutan lagi ya. Ya baru turun ya. Pantesan saya lihat kok makin banyak yang berdiri ya. Perasaan tadi udah banyak yang gugur gitu ya. Lagi ya. Simon berkata, "Angkat tangan kirimu." Simon berkata, "Angkat tanganmu." Simon berkata, "Lambaikan tangan." Simon berkata, "Angguk kepala." Siapa yang tangannya berhenti? Yang tangannya iya, tapi tetap kan nggak ada Simon berkata berhenti. Nah, jadi ayo duduk yang tadi ini, yang betul tetap berdiri. Nah, Simon berkata, "Turunkan kedua tanganmu." Simon berkata, "Pegang telinga kananmu." Simon berkata, "Pegang telinga kirimu." Simon berkata, "Anggukkan kepalamu." Simon berkata, "Berhenti." Simon berkata, "Turunkan tanganmu." Lalu duduk. Ayo, yang sudah begini juga dianggap gugur ya, ayo. Udah nengok begini udah gugur ya. Wah, ini masih banyak yang bertahan ya ternyata ya. Ya, oke lanjut. Simon berkata, "Hadap ke kanan." Hadap kanan. Udah gak berlaku ya, mohon maaf ya. Simon berkata, "Hadap ke kanan lagi." Hadap ke kanan lagi. Simon berkata, "Hadap ke kanan." Kanan. Nah, ibu salah. Belum hadap kanan. Hadap ke kanan berarti hadap sana ya. Oke. Yaudah sekarang hadap ke depan. Ada yang udah agak nengok belum nih? Ada yang udah agak nengok belum ya? Simon berkata, "Balik badan." Simon berkata, "Duduk." Ya, nah tepuk tangan buat kita semua. Ya sedikit olahraga lah ya, peregangan ya. Bapak Ibu, apa yang susah tadi dari permainan ini? Kadang-kadang kita suka samar ya. Suka samar antara Simon berkata sama gak ada kata-kata itu gitu ya. Apalagi kalau perintahnya tuh cepat gitu ya. Simon berkata, "Angkat tangan kananmu." Simon berkata, "Angkat tangan kirimu." Simon berkata, "Lambaikan tanganmu." Berhenti, langsung kita tiba-tiba berhenti. Padahal gak ada kata-kata Simon berkata. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang memang seringkali dan kerap kali terjadi dalam hidup kita. Gak gampang dan gak mudah untuk menuruti perintah dalam kehidupan kita. Nah, ini tadi kan games ya. Nah, kita sekarang kalau ngomong soal perintah Tuhan, kadang-kadang kan kita juga bukannya kayak gitu ya. Gak gampang rasanya menuruti perintah Tuhan. Gak gampang rasanya hidup bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Tuhan. Ya, rasanya banyak hal gitu lah yang harus kita tata gitu ya, dalam kita berperilaku, dalam kita berucap. Rasanya ada banyak hal yang juga mesti kita batasi, karena ada beberapa hal yang memang sekarang cenderung menyimpang gitu ya, dari jalan Tuhan. Ya, kita diminta untuk bisa menerapkan kasih dalam hidup kita, mengampuni, dan masih banyak lagi. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kita dibutuhkan apa? Ketelitian, kita dibutuhkan untuk fokus dalam kehidupan kita. Ada tujuan yang memang mesti harus benar-benar kita lihat. Meleng sedikit aja udah bisa salah jalan, ya kan? Bapak Ibu, ini kadang-kadang nih ini ya, stereotip yang sering terjadi gitu ya. Katanya ya, perempuan itu nggak bisa baca Google Maps. Betul apa salah ini? Betul ya. Saya pernah, saya bilang, saya akan mematahkan
bahwa perempuan dikatakan nggak bisa baca Google Maps. Saya baca, saya nyasar. Ternyata itu betul saya bilang ya. Agak nyasar karena apa? Kadang-kadang ada mungkin jaringan kita nggak bagus, jadi mestinya udah belok, nggak belok gitu ya, disuruh lurus. Atau Bapak Ibu kalau kita udah ke jalan masuk ke Jakarta ya, itu kan ada banyak simpangan jalan ya, di bawah, di atas. Nah kadang-kadang itu juga Google Maps suka ruwet tuh, ya dia milihin jalannya suka bingung ya, terus kita bingung mesti ikutnya gimana. Nah saya melihat ketika menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari, kayak jalan bersama Tuhan begitu tuh. Kalau sinyal kita nggak kenceng menangkap radarnya Tuhan tuh aduh udah susah banget gitu kan ya. Karena itu kita mesti punya radar atau mesti punya kepekaan yang benar-benar kuat kepada Tuhan. Dari mana kita dapatkan itu? Ya ketika kita selalu memberikan waktu kita kepada Tuhan. Nggak hanya memberikan waktu hanya untuk misalkan nih kita scroll TikTok aja gitu kan ya. Kadang nggak kerasa ya, tahu-tahu udah pagi gitu kan ya, tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah lewat jam ibadah ya, udah lupa nggak ibadah gitu kan ya, bisa aja gitu kan ya. Nah kita diminta untuk juga bisa memanage kan waktu kita, bukan berarti nggak boleh scroll TikTok, boleh, tapi kita mesti ada tahu waktu di mana kita mesti ya hadir gitu ya dalam sebuah peribadahan dan persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah tema kita hari ini Bapak Ibu mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar bisa hidup bersama dengan Kristus? Dalam bacaan kita melihat ya bagaimana Rasul Paulus gitu kan ya menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwa keberdosaan itu sangat bisa melekat pada manusia. Keberdosaan itu sangat mungkin bisa hadir dalam kehidupan kita manusia jika kita tidak punya benteng dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu benar-benar hal yang mesti kita waspadai. Karena keberdosaan itu mampu membuat kita punya relasi dengan Tuhan yang menjadi berjarak. Keberdosaan itu bisa membuat kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ada jarak yang akhirnya lama-kelamaan jadi semakin panjang, jadi semakin luas, jadi semakin lebar. Sehingga kita udah tidak bisa lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa lagi mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan tengah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena itu ada berupa teguran, tetapi ada juga berupa refleksi bersama yang juga diberikan oleh Rasul Paulus dari surat yang diberikannya kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan dikatakan dulu kita pun sama kok. Ada keberdosaan yang juga melekat, ada keberdosaan yang juga hadir dalam kehidupanku gitu kan ya. Tetapi dia diselamatkan, tetapi kasih karunia Tuhan itu melingkupinya. Sehingga keberdosaan yang dilakukannya gitu ya, itu menjadi pudar. Sehingga jarak antara dia dengan Tuhan secara perlahan itu dipangkas. Ya. Jadi dia mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kalau ingat bagaimana kisah Paulus itu kan juga sangat menarik ya, yang tadinya namanya siapa masih ingat? Saulus ya. Bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan? Ya. Ketika dia melakukan perjalanan, tiba-tiba dia buta selama berapa lama? 3 hari, 3 malam. Dia nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Bayangin ya, kita ya yang tadinya bisa melihat jadi nggak bisa melihat, itu benar-benar pukulan buat kita. Kecuali ya dari mungkin ya mohon maaf dari lahir gitu ya. Jadi dia udah mulai membangun dirinya gitu ya. Mungkin belajar baca dari pakai huruf braille gitu kan. Udah ada hal yang dibangun, kebiasaan baru yang dibangun dengan kondisinya. Tapi kalau tadinya bisa melihat kemudian nggak bisa melihat, itu jadi pukulan banget Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita yang tadinya sehat, misalkan kita sakit, kaki kita sakit aja udah jadi pukulan gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya, biasanya sehat, sakit aja, nggak bisa masak, nggak bisa beberes rumah gitu kan ya. Itu juga udah jadi beban gitu, aduh rumah jadi berantakan gitu kan ya, aduh anak suami gimana gitu kan ya. Nah Paulus, dia mengalami kebutaan, tetapi dalam kebutaannya, dia justru menemukan Tuhan. Nah ini hal yang sangat menarik ya, dan memang kerap kali terjadi pada kita. Justru dalam titik jatuh hidup kita, disitulah kita menemukan Tuhan. Disitulah kita menyadari bahwa ternyata kalau saya tidak hidup bersama dengan Tuhan, saya nggak bisa.
Ternyata kalau saya tidak hidup bersama dengan Kristus, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa dalam hidup saya. Saya benar-benar jatuh. Tetapi dalam kejatuhan hebat saya, ketika saya hidup bersama dengan Tuhan, saya ditopang. Jadi hidup itu bukan lagi nggak mengalami kejatuhan, nggak. Tetap kita mengalami yang namanya jatuh Bapak Ibu Saudara dalam hidup. Meskipun bersama dengan Kristus. Tapi yang membedakan apa? Kita nggak jatuh sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Nah, Rasul Paulus juga dalam masa kehidupannya, pelayanannya, nih ya, dari yang tadinya menganiaya gitu kan, yang membunuh, diubah oleh Tuhan ya, diajak punya pengalaman spiritual, menjadi umat justru yang melayani Tuhan. Dalam hidup pelayanannya yang didapatkan dia apa? Bukan hal-hal yang menyenangkan saja Bapak Ibu Saudara, dia juga mendapatkan banyak tekanan. Dalam pelayanannya dia juga mendapatkan banyak sorotan. Bahkan dia sampai di penjara. Tetapi dalam penjara dia menulis surat kepada jemaat-jemaat, menguatkan jemaat-jemaat. Ya, untuk bisa tetap hidup di dalam Tuhan, untuk bisa terus hidup bersuka cita. Nah itu hal yang menarik ya. Orang yang udah di penjara gitu kan ya, dapat penghakiman, melayani Tuhan tapi malah ya dapat kondisi yang enggak nyaman, tetapi justru bisa menguatkan orang lain. Itu enggak mudah loh. Kita kalau lagi sedih banget Bapak Ibu Saudara, terus kita bilang ke orang lain, udah jangan sedih, itu kan enggak gampang ya. Tapi Rasul Paulus bisa melakukan itu. Apakah itu karena kehebatannya? Bukan. Tetapi itu karena Tuhan. Karena itu di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa melakukan hal yang membalas segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita, nggak bisa, nggak cukup, nggak mampu. Kasih karunia itu dilimpahkan bagi kita karena Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tahu kita terbatas, sehingga Tuhan curahkan itu bagi kita yang bahkan mungkin kita nggak sadar bahwa kita butuh itu. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib atau kehadiran Yesus di dunia itu bukan karena manusia merengek kepada Tuhan berdoa minta diselamatkan loh, minta agar Tuhan turun ke dunia disalibkan, enggak. Itu karena apa? Inisiatif Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia butuh diselamatkan, perlu diselamatkan, maka dia melakukan atau memberikan keselamatan itu. Jadi bisa bayangin ya Bapak Ibu ya, hal yang bahkan kita nggak pikirkan, hal yang kita butuhkan tapi kita nggak pikirkan, tapi Tuhan perlengkapi, Tuhan kasih itu loh buat kita. Nah bukankah sungguh indah apa yang dilakukan Tuhan bagi kita? Karena itu kita diingatkan oleh Rasul Paulus, apa yang kita alami, kita terima, keselamatan itu bukan berasal dari kehebatan kita, enggak sama sekali. Tapi itu berasal dari siapa? Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Dan ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diminta untuk enggak memegahkan diri di dalam segala kehidupan kita. Karena semua itu pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya semakin kesini kan semakin banyak orang yang jadi panitia sorga ya Bapak Ibu ya. Dia tahu banget nih siapa yang salah gitu kan ya. Siapa yang berdosa, gampang banget itu berdosa ya kamu salah nih berdosa. Salah nih gak diampuni Tuhan gitu ya. Kayaknya banyak banget loh sekarang ya. Bukan hanya dalam kehidupan nyata, di media sosial juga sama. Ya kan? Komentar-komentar jahat gitu kan yang sering terjadi, ya kan? Rasanya banyak orang yang jadi panitia surga gitu ya, bahasa sentilannya gitu ya. Kayaknya paling ngerti gitu loh, ya. Mana yang dosa, mana yang enggak, yang berhak menentukan dia berdosa dan enggak. Bapak Ibu Saudara, ketimbang kita sibuk menjadi orang yang terus punya penghakiman bagi orang lain, kita diajak untuk bisa terus mengoreksi diri kita. Seperti umat ya di Efesus, Paulus mengajak mereka untuk bisa berefleksi, untuk bisa melihat agar mereka yang telah jatuh ke dalam dosa ya, mereka tidak bisa memenuhi tuntutan ya, tujuan Allah menciptakan mereka, tetapi itu semua ya bukan berarti Allah gagal dalam penyertaannya bagi setiap kita, enggak.
Tetapi di dalam Kristus Allah telah melimpahkan rahmat-Nya atas setiap kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga di dalam Kristus setiap kita dapat menjadi ciptaan baru, ya, yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau ada anak yang berbuat dosa, berbuat salah, kadang-kadang yang dikritik kan bukan hanya anaknya ya, siapa orang tuanya juga ya. Ini orang tuanya nih ngajarinnya nggak bener, orang tuanya nih ngedidiknya nggak bener, makanya anaknya begini. Bayangin ya, kalau itu dilimpahkan semua juga kepada Tuhan. Berapa banyak tangan yang akan menuding Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan nih nggak bener menyertai umatnya. Wah, Yesus nih Tuhannya orang Kristen nggak bener nih ngajarinnya. Masa orang Kristen begini begitu, ya kan? Tuhan bukan berarti gagal, Bapak Saudara. Bahkan dengan kasih-Nya Dia melimpahi kita, ya, dengan rahmat, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita punya pembaharuan dalam diri kita. Seperti yang terjadi pada Paulus. Ada pembaharuan diri yang dialami dan diberikan Tuhan. Nah, jemaat di Efesus juga diajak untuk punya pembaharuan diri itu. Dan juga kita saat ini. Agar kita yang hidup dalam keberdosaan punya perpindahan. Dari yang tadinya hidup dalam keberdosaan menjadi hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidupnya bukan lagi menjadi batu sandungan, tapi bisa aja jadi batu lompatan gitu ya buat orang lain. Melangkah lebih maju, melangkah lebih mengenal Tuhan gitu ya. Jadi orang semakin bisa mengenal Tuhan dari kita. Orang semakin dapat damai sejahtera itu karena mengenal kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Ingin ya, kasih keselamatan, dikasih rahmat, dikasih kasih, dan semua dikatakan apa? Dilimpahkan kepada kita. Bapak Saudara, ini sungguh indah ya yang dilakukan Tuhan buat kita ya. Ada kasih yang sejati yang benar-benar Tuhan berikan bagi kita. Bukan agar kita jadi hidup seenaknya, enggak. Agar kita bisa melihat betapa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan sekarang saatnya kita diajak untuk maukah kita hidup bersama dengan Kristus. Kita hidup di dunia suaranya itu banyak banget Bapak Saudara yang mendistract kita gitu ya. Ya sama kayak tadi games kita di awal ya. Kalau kita nggak terlalu cermat ya kita bisa ternyata salah gitu ya. Nah dalam hidup kita juga sama. Kita kalau nggak cermat ini suara Tuhan apa enggak ya gitu kan ya. Ternyata bukan, nah kita bisa salah jalan tuh. Ya. Kita bisa salah langkah, kenapa? Karena kita nggak bisa bedain mana suara dunia, mana suara Tuhan. Nah ini bahaya ya. Kalau udah nggak bisa bedain mana suara Tuhan dan suara dunia, ini perlu was-was gitu, ada warning gitu ya, perlu hati-hati. Apalagi dunia sekarang menawarkan banyak kenikmatan kan, hidup nggak jujur aja daripada hidup jujur sengsara. Mending gak jujur gitu kan ya. Mending tinggalkan Tuhan. Tetapi misalkan apa? Jadi naik jabatan di pekerjaan. Ada loh Bapak Ibu Saudara. Nah saya juga suka bilang nih buat anak-anak muda ya. Sekarang pasangan juga menjadi salah satu pergumulan yang berat kan. Udah tinggalin aja Tuhan Yesus, udah sama aku aja, ikut aku aja, kadang-kadang gitu kan ya. Nah itu kan jadi sebuah tantangan kan, mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Apakah kita juga bisa mempertahankan iman kita. Kita diajak untuk bisa belajar, mari kita hidup bersama dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang di antara Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang berani nggak maju gitu ya? 2 orang aja, ya 2 orang maju sharing bahwa hidup bersama Kristus itu nggak mudah, tetapi ada penyertaan di dalamnya. Nah, bisa dari kisah kehidupan kita, ya, atau bisa dari hal yang kita jumpai, temui gitu kan ya. Dan itu membuat kita belajar. Nah, saya undang nih 2 orang. Siapa yang mau ya, berani maju ke depan, sharing gitu kan ya, ceritakan. Contoh ya, kehidupan bersama Kristus nggak mudah, tetapi ada penyertaan Tuhan di dalam ketidakmudahan itu. Nah, ada nggak nih? Saya
kasih contoh ya, mungkin gambarannya ya. Bapak Ibu, saya dalam proses kependetaan itu juga ada perjalanannya ya, yang tentu nggak mudah. Selain tes masuk kuliah gitu ya, skripsi, mesti ada tambahan setahun buat pembinaan. Ada naik gunung gitu kan ya, ada HP, dompet semua disita, ada pernah kita harus pergi kemana nggak bener-bener nggak bawa apa-apa ya. Uang ada tapi cuman buat transport kelompok, bayangin ya. Biasa kita panas beli es gitu kan, tinggal beli ya berapa ribu gitu ya. Waktu itu Bapak saya masih ingat, saya di stasiun Bogor ya. Lagi panas gitu ya, saya lewat ada orang jual es, aduh rasanya, aduh gitu kan ya. Padahal ini cuma berapa ribu gitu ya, tapi nggak punya gitu kan ya. Nah itu perjalanan itu. Belum lagi dalam perjalanan setelah selesai setahun pembinaan ditempatkan ya, saya ditempatkan di Pondok Makmur. Ada masa perkenalan ya kan, menjadi penatua, menulis makalah, percakapan gereja dan kemudian ditabiskan. Nah itu perjalanan yang buat saya nggak mudah. Tetapi saya merasakan ada Tuhan yang menyertai saya sehingga saya bisa nih. Nah sekarang berdiri di depan Bapak Ibu bawakan firman. Itu nggak mudah, tetapi ada Tuhan yang menyertai saya sehingga saya saat ini bisa berada di sini. Nah itu contoh gitu ya, kesaksian dari saya tentang ternyata hidup bersama Tuhan emang nggak enak, nggak mudah, tetapi Dia menyertai saya ternyata sampai sejauh ini. Nah saya undang nih 2 orang, ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, hadiahnya berarti buat saya ya dua-duanya ya, karena udah disiapin hadiah nih. Coba 2 orang nih Bapak Ibu. Ada, emang begini hidup dalam Kristus kan nggak mudah ya. Contohnya maju ke depan ini nggak mudah ya buat bersaksi nih. Oh ini udah contoh Bu Stefani nih. Saya mau melangkah nih ya, mau ngangkat badan saya tuh nggak gampang nih. Ayo 2 orang. Ada, wah, ayo sini apa? Boleh? Oh ya, mau naik atau di sini boleh? Ya. Ada mic ya. Boleh sebutkan namanya Opa ya. Tes 1, ya baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Masalahnya pada waktu Krismon, di waktu saat Krismon itu posisi saya enak sudah, karena saya deputy director, saya sih santai-santai saja. Tapi presiden direktur saya itu mau mecat karyawan, karena Krismon susah, bisnisnya susah, semuanya susah. Dia bilang, tolong kamu pecatin aja beberapa orang, rumahkan aja sudah. Kita nggak bisa bertahan dengan Krismon seperti ini. Duh, saya pikir gimana? Saya nggak tega. Saya orangnya nggak bisa untuk mecatin karyawan seenaknya seperti itu. Kok enak bener dia? Pak, ini karyawan ini aset loh Pak. Kok Bapak enak aja, selama menguntungkan Bapak terima. Sekarang rugi Bapak nggak mau rugi. Saya lalu bilang, saya aja yang mundur. Padahal saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya pikir Tuhan nggak akan diam, Dia akan tolong kita. Saya bilang saya keluar aja. Gaji saya bisa buat mereka, jadi jangan dikeluarin. Kamu mau kemana? Dia ganti tanya, kamu mau kemana? Ya saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya pinjam kantor di sini, saya mau cari usaha apapun yang akan saya lakukan. Lalu dia bilang, kalau gitu kamu bawa aja beberapa orang sales, jadi sama-sama kamu, 4 orang kita. Dalam hal ini Tuhan berkati. Saya jadi punya perusahaan bersama dengan 4 orang itu. Saya bilang sama teman-teman, kenapa kita nggak berani? Selama ini kita berjuang untuk perusahaan, kita punya klien, kita yang dekat sama itu kok, sama dokter-dokter, sama direktur rumah sakit. Kebetulan saya bekerja di peralatan rumah sakit ya, CT scan, ultrasound, X-ray, dan lain sebagainya. Lalu saya bilang ke customer saya, kalau mau beli ke saya aja, karena kalau ke company uangnya masuk di sana. Kalau you beli ke saya, uangnya masuk ke kami. Loh, selama ini kan saya tahunya kamu. Ngapain saya mesti ketemu sama dia?
Nggak usah takut, saya support kamu. Akhirnya kami bisa berjalan dengan baik dan Tuhan berkati kita. Walaupun sekarang saat ini saya memutuskan untuk pensiun. Jadi 2017 saya nekat, saya bilang stop, saya nggak mau lanjut, saya mau pensiun karena anak-anak udah selesai. Jadi saya menikmati apa yang ada aja, dicukup-cukupin. Dan puji Tuhan sampai sekarang oke. Ya, baik. Wah, terima kasih. Ini dapat hadiah nih. Apa? Nih, selamat. Ya, tepuk tangan. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari mestinya disuruh milih siapa yang harus dipecat, akhirnya apa? Mengajukan udah saya aja. Itu nggak gampang loh ya. Kan masih ada keluarga, masih ada kehidupan, tapi nggak ngerti. Ternyata gitu ya. Dalam keputusan itu yang berat, penyertaan Tuhan benar-benar tampak nyata. Dan itu benar-benar menguatkan kita. Satu lagi. Yuk siapa lagi nih? Biasanya emang gitu, kalau buat ngangkat badan agak susah. Tapi kalau udah satu kali langkah, percayalah Bapak Ibu ya, itu akan lebih mudah ya. Akan lebih lega nanti ya. Oke. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian mengangkat badan dulu deh, ya kan. Coba begini-begini dulu ya. Siapa tahu waktu begini langkahan kakinya udah lebih ringan nih. Ya, satu lagi. Ada nggak nih? Satu lagi. Wah, oke. Tepuk tangan. Mari Ibu bisa maju ke depan. Pakai mic yang ini lagi ya. Terima kasih, saya maju ke depan biar dapat hadiah. Iya. Tujuannya baik Bu, dapat hadiah ya. Oke. Ya, dari tadi saya mikir saya mau bersaksi apa ya, banyak banget soalnya. Nanti kita nggak pulang-pulang kalau saya yang bersaksi banyak-banyak. Jadi begini, saya oma. Ada yang bilang oma muda ya terserahlah, pokoknya cucu saya sudah 2. Nah, suami saya tugas di Medan waktu anak-anak kami kuliah. Jadi saya mondar-mandir selama itu. Lalu anak kami yang pertama menikah, lalu kami punya cucu. Begitu punya cucu, saya nempel sama cucu ya. Karena anak saya kerja juga, anak saya perempuan. Dia suami istri kerja, jadi saya nggak tega ninggalin cucu saya, terus saja ngomong cucu. Sampai suami saya agak-agak ngambek di Medan sana. Kami tinggal di sini, di Tangerang. Dia rada ngambek karena merasa sendirian di sana, nggak ditemenin. Saya paling seminggu di Medan, balik lagi buru-buru ke sini, nemenin cucu. Nah, cucu saya itu waktu menjelang COVID umurnya udah 2 tahun lebih lah, hampir 2,5 gitu. Jadi dia udah mulai masuk sekolah, apa tuh namanya, nursery gitu. Saya senang banget nganter dia, jemput dia gitu ya. Nah, terus tahu-tahu COVID kan, Desember udah mulai gosip COVID, udah mulai rame ya. Nah, menjelang Maret, Jokowi udah mulai pengumuman kan, nah, gitu. Entah bagaimana kebetulan 16 Maret 2020 itu ada keluarga yang menikah, jadi suami saya datang ke sini gitu. Terus Tuhan memperingatkan saya, ini bentar lagi COVID bakalan shutdown. Gak ada orang yang bisa keluar rumah gitu kan. Kalau menurut cerita di Cina sana kan, Cina yang duluan ya. Entah bagaimana saya punya feeling kuat saya harus pergi menemani suami saya di Medan. Saya punya rasa kasihan sekali deh dia. Kalau sampai shutdown dia akan sendirian di rumah di sana. Sementara di sini anak saya kan ada di sini. Mereka berdua walaupun yang satu sudah menikah gitu. Minimal mereka bisa saling menemani, tapi suami saya mikir siapa yang nemenin begitu kan. Jadi saya punya feeling kuat saya harus ikut dia. Jadi selesai acara keluarga saya langsung ikut dia ke Medan. Dan betul aja. Begitu sampai di Medan, di sana ada persekutuan doa juga malam hari. Kami ikut persekutuan doa untuk terakhir kalinya. Sesudah itu besoknya sudah nggak ada lagi. Tidak ada ibadah hari Minggu, tidak ada persekutuan doa tiap hari Selasa malam, begitu. Terus 2020 terus ya, sampai 2022 ya Bu ya. Ya. Jadi selama 2 tahun lebih itu kami cuma berkesempatan pulang kampung 2 kali aja. Tadinya tiap
Hampir tiap bulan saya pulang. Sekarang udah nggak bisa lagi. Dan rasanya itu gimana ya? Saya dengar tetangga saya ada yang meninggal begitu kan. Kenalan dan banyak orang yang meninggal. Jujur aja saya takut. Apalagi mikirin anak saya yang jauh gitu kan. Anak-anak kami di sini, kami di Medan. Pernah juga anak kami kena COVID yang perempuan. Saya udah takut kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan stres. Pasti stres, takut ya. Tapi saya tiap kali mengalami masalah takut, khawatir, saya ingat firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan kau khawatir, ya. Serahkanlah khawatirmu kepadaku. Begitu kan? Firman Tuhan itu selalu menggema di kepala saya tiap kali saya ketakutan. Jadi saya bilang, Tuhan, hidup kami kan milikmu. Kalau engkau mau kami hidup, ya kami hidup. Tapi kalau engkau mau panggil kami pulang, entah itu gara-gara COVID, entah gara-gara yang lain-lain, ya kami pulanglah. Kita ini kan milik Tuhan ya kan? Kenapa sih kita takut gitu? Itu pikiran itu menguasai saya sehingga damai sejahtera itu datang lagi. Jadi saya nggak takut lagi. Ya semoga kesaksian saya berguna ya, ibu-ibu, bapak-bapak, puji Tuhan. Terima kasih. Oh, iya. Ya. Nah, nih kado. Terima kasih Marita. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk 2 kesaksian tadi yang benar-benar menguatkan dan membuat kita jadi melihat ya kebaikan Tuhan. Emang Oma atau Bu Rita ya. The power of cucu tuh begitu ya. Segala sesuatu bisa jadi dikesampingkan gitu kan ya. Tetapi ternyata ada suara Tuhan gitu ya, ada penyertaan Tuhan yang menggiring gitu ya untuk bisa tetap stay di Medan gitu ya. Dan ternyata itu terjadi gitu ya, sehingga dapat menemani suami di dalam masa lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain. Memang itu kondisi yang gak gampang ya Bapak Ibu ya, dalam keterbatasan kita berjumpa dengan banyak orang, ibadah juga jadi terbatas gitu kan ya. Tapi kita jadi diberikan banyak pengalaman dan pemahaman baru bersama dengan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mungkin saya pernah ngomong nih ke jemaat yang di Pondok Makmur ya dalam khotbah saya minggu lalu. Dulu kita menertawakan mungkin, mengejek orang-orang yang ibadah sambil nonton TV. Ya, siapa yang dulu kita juga gitu, masa ibadah begitu, ya kan? Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mengalami dan melakukannya. Ya, kita dikasih pemahaman ternyata memang kita punya Tuhan yang nggak pernah terbatas oleh apapun ya. Dunia membatasi kita, tapi Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Dalam pengalaman tadi ya, 2 rekan kita maju bersaksi. Dunia mencoba menjadi pembatas dalam hidup kita, tapi kehadiran Tuhan menerka batasan-batasan itu dan membuat kita dapat pemerlengkapan Tuhan dan hidup kita jadi kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, bersaksi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan memang gak mudah. Tadi contoh yang bisa buat kita bersama-sama melihat bahwa untuk maju ke depan itu gak gampang ya. Mungkin buat beberapa orang itu benar-benar momok gede gitu ya. Ini perjuangan saya nih, ngelangkahin kaki aja ini saya berjuang banget gitu kan ya. Mungkin ada orang yang nggak masalah gitu ya. Tapi mungkin ada keraguan-raguan. Nah itu gambaran hidup kita. Hidup bersama Tuhan kita juga jangan lupa diminta untuk bersaksi ya. Bersaksi dalam hidup kita. Nah saat ini mari kita belajar untuk nggak ragu bersaksi dalam kehidupan kita. Karena kita sedang mewartakan dan menyatakan kasih, rahmat ya, yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, saya mau Bapak Ibu bersama-sama kita bisa mengucapkan begini ya. Kini hidupku bersama Tuhan. Gitu ya. Kini hidupku bersama Tuhan. Gitu ya. Mari kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kini hidupku bersama Tuhan.
Amin. Tuhan memberkati kita. Saat hening untuk kita semua. Terima kasih Ibu Fani atas firman-Nya yang memberi kekuatan kepada kita semua, dan kita meyakini memang hidup bersama Tuhan itu dibilang sulit ya sulit, dibilang gampang ya gampang. Kalau yang mau mengikuti memang banyak tantangan, tetapi bagi mereka yang menolak itu adalah pilihan mereka sendiri. Terima kasih Opa atas kesaksiannya, sungguh sangat hebat sekali. Opa telah merelakan posisi yang enak, yang nyaman, yang sukses untuk untuk bawahan atau karyawannya. Tapi sekarang semua yang enggak nyaman itu ternyata Tuhan mengubah sedemikian rupa sehingga Opa bersama keluarga mendapatkan berkat yang sangat melimpah. Ini sukses buat Opa dan keluarganya. Juga buat Oma tadi yang bersaksi masalah cucu. Sepertinya seperti saya ya Oma, saya itu pagi datang, sore pulang. Cucu saya tinggal di 1C sini. Ya, di 1C itu ada cucu saya, dan cucu saya itu sekolah baru TK di Penabur. Jadi kalau ibunya sama ayahnya bekerja, saya harus datang pagi-pagi jam 5. Jam 5 saya datang, nanti kalau beruntung saya bisa pulang cepat, kalau enggak beruntung saya pulang jam 5, kadang jam 6. Ya Oma Opa, itu karena saking cintanya kita sama cucu. Karena cucu adalah is the best. Bagi yang belum punya cucu mungkin masih berpikir, apa iya toh cucu is the best. Tapi kalau yang sudah punya cucu, saya yakin cucu adalah segala-galanya bagi keluarga tentunya. Terima kasih semuanya sudah menginspirasi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmatnya dari inspirasi itu. Oma Opa, untuk mengaminkan firman yang baru saja kita dengar, mari kita menaikkan pujian dari Firman-Mu ku pegang selalu. PKJ 255. Cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ada persembahan dari paduan suara Simeon dari GKI Gading Serpong. Silakan.
Ya, mari Bapak Ibu, Oma Opa kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas setiap tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, yang mengajak kami untuk terus memiliki pembaharuan dalam diri kami. Sehingga kehidupan kami bukan lagi kehidupan yang menyimpang dari Tuhan, tetapi justru kehidupan kami adalah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur atas penyertaan dan juga anugerah yang Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terkhusus Tuhan untuk Ibu Santi, Ibu Kwok Dewi Amalia, Ibu Florence Evi Melisa Immanuela, Ibu Kesti Prasetyawati, Ibu Deborah Devijana, Ibu Flora Hosiana, Ibu Meliana, Ibu Lingling, Ibu Tanti Buniarti, Ibu Meti Kontans Lontaan, Ibu Ita Permatasari, Ibu Yan Rista Genesia Lataan, Ibu Sarah Danastri Lajang, dan juga Ibu Ratna Ningsih. Kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan di dalam pertambahan usia yang Tuhan juga berikan, bukan hanya angka yang bertambah di dalam kehidupan saudara-saudara kami, tetapi biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan juga terus bertahta atas kehidupannya. Sehingga saudara-saudara kami ini terus dapat hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupannya, ia terus mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, baik melalui setiap perkataannya, dalam perbuatannya. Biarlah kasih setia Tuhan juga terus hadir di dalam setiap kehidupan mereka, dan saudara-saudara kami juga terus dapat menjadi pekabar Injil Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia dan anugerah yang Engkau limpahkan bagi saudara-saudara kami. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami, umat-Mu yang Engkau berkati, Engkau kasihi, biarlah di dalam setiap hari-hari kami terus dapat memegang teguh iman kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memperlengkapi kami dalam setiap keterbatasan kami. Kami juga berdoa di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, baik dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bagi setiap relasi kami dengan keluarga ataupun juga dengan rekan-rekan kami. Biarlah kasih setia Tuhan terus menaungi kami, sehingga kami dapat hidup di dalam Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dan juga menghadirkan sukacita bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak terkasih kami yang saat ini juga sedang menempuh di bangku pendidikan atau juga di sekolah dasar, SMP, SMA atau juga kuliah. Biarlah Tuhan berkati dan sertai anak-anak kami yang dalam bulan-bulan ini Tuhan sedang mengikuti atau menjalani penilaian akhir semester. Biarlah Tuhan di dalam perjuangan mereka, belajar mereka, Tuhan juga pimpin dan sertai. Sehingga apa yang boleh mereka perjuangkan, apa yang boleh mereka usahakan, itu juga menjadi sebuah kabar sukacita bagi setiap mereka dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. Biarlah di dalam usaha-usaha yang dilakukan, penyertaan Tuhan juga terus menaungi dan memperlengkapi. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan juga mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan, sehingga di dalam setiap pembelajaran yang mereka peroleh itu juga menjadi sebuah bekal bagi mereka untuk meraih cita-citanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program atau kegiatan retret Komisi Dewasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 19 Agustus oleh umat Tuhan di GKI Gading Serpong ini. Biarlah Tuhan berkati selalu di dalam proses pemersiapan kegiatan ini, di dalam segala hal yang telah direncanakan. Biarlah Tuhan perlengkapi pula panitia yang juga boleh Tuhan pakai untuk mengatur segala sesuatunya. Biarlah hikmat penyertaan Tuhan juga menaungi setiap umat Tuhan, sehingga dalam kesatuan hati mereka dapat terus memuliakan Tuhan. Dan
retret ini juga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, semua karena pimpinan Tuhan yang terus beserta dengan seluruh pengurus dan juga peserta yang akan mengikutinya. Kiranya Tuhan juga berkati cuaca, tempat yang juga akan digunakan, biarlah hal terbaik yang Tuhan berikan ini dapat kami syukuri. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, khususnya untuk setiap para pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan juga beserta seluruh jajarannya, biarlah Engkau yang berkati selalu, sehingga di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, para pemerintahan kami ini juga terus berdasarkan hikmat Tuhan ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga bangsa dan negara kami ini terus dapat merasakan bagaimana kebersamaan itu juga terus diberikan bagi seluruh rakyat. Kami juga berdoa untuk kami sebagai masyarakat Tuhan, biarlah kami juga terus mau mendukung upaya pemerintahan kami, sehingga bangsa dan negara kami yang penuh dengan keberagaman, perbedaan tidak menjadi terpecah belah, tetapi kami dipersatukan oleh kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu 2024 yang akan datang, biarlah Tuhan juga beri hikmat kami, agar kami juga tidak menyia-nyiakan suara kami, tetapi kami mau memberikannya dalam pemilihan nanti, sehingga bangsa dan negara kami ini juga semakin maju bersama-sama ketika kami juga memberikan hal terbaik dalam diri kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Gading Serpong, untuk GKI Pondok Makmur, biarlah Tuhan juga berkati selalu dalam pelayanan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak jiwa, sehingga kami juga menjadi pekabar Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dalam lingkungan sekitar kami, sehingga banyak orang di dalam kehidupan hari lepas hari yang bersama-sama dengan kami juga dapat merasakan bagaimana pelayanan kami bersama-sama ini dapat menghadirkan kasih Tuhan. Dan banyak orang kemudian dapat mengenal Tuhan, mau mencintai Tuhan, mau datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Kiranya dalam setiap persiapan kami, segala program yang kami rencanakan dan laksanakan, kami juga terus mau mengandalkan Tuhan. Karena bukan kemuliaan diri yang kami sedang cari, tetapi kami mau terus memuliakan Tuhan melalui pelayanan kami. Karena itu kami mau belajar memberikan yang terbaik Tuhan untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa-doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih sekali buat Oma Opa yang sudah mempersembahkan pujian. Kami sangat terharu. Oma Opa masih semangat 45 ya Oma Opa ya. Mudah-mudahan kita berharap kita yang masih belum mencapai angka 7 tetap mempunyai semangat seperti Oma Opa. Tuhan memberkati kesehatan Oma Opa semua. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas segala berkat, segala macam berkat yang Tuhan beri bagi kita. Berkat kesehatan, kekuatan, terlebih keteguhan iman kita. Sebelumnya saya akan bacakan dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil kantong diedarkan, kita menaikkan pujian dari Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti
Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersatu dalam doa. Maha besar ya Allah ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada siang hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami bagaimana kami harus belajar hidup dekat dengan-Mu ya Bapa. Dan itu semua adalah kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Saat ini kami boleh ada, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu, itu juga semua adalah kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan, siang hari ini, kami boleh mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh mempersembahkannya sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini sehingga menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu terkhusus dalam pelayanan di GKI Gading Serpong di sini ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah Bapak ungkapan rasa syukur kami yang kami mohonkan di dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan tetap berdiri. Dengan tetap berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian penutup, tapi tidak tertutup hanya di sini, hanya waktu ini saja. Waktu-waktu yang akan datang masih terbuka lebar buat kita semua. Mari kita menaikkan pujian bersama-Mu Bapa.
Bapak Ibu, kita menutup persekutuan kita dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, bersamamu kami mendapatkan ketenangan. Bersamamu kami dapat melewati segala sesuatu dalam hidup kami. Bersamamu kami diteguhkan dan diperlengkapi. Karena itu bersama-sama kami mau terus menerima berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan mengiringimu dalam setiap langkah kehidupanmu. Roh Kudus menuntunmu, memperlengkapimu untuk dapat menjadi saksi Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai, tapi bukan selesai saat ini. Kita masih boleh kembali mengadakan ibadah bersama. Ya Ibu, dari GKI Gading masih boleh kan ya Bu? Kita ada kebersamaan kembali, tapi waktunya kita belum tahu. Kami dari GKI Pondok Makmur mengucapkan terima kasih sekali atas penerimaan di Gading Serpong ini. Dan atas segala kekurangannya kami semua mohon maaf. Kami percaya Tuhan menyertai langkah hidup kita karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita ada, kapanpun kita ada Tuhan. Tuhan senantiasa memegang dan menggendong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat kami kembalikan. Shalom Bapak Ibu, hari ini terima kasih untuk kehadirannya untuk hari ini. Sebelumnya mumpung belum pada bubar, ya kita mau foto dulu sebentar ya dari depan. Bisa minta tolong? Posisinya yang cantik-cantik ya, senyumnya yang bagus. Formal dulu ya Bapak Ibu. Lihat sini. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Ganti gaya boleh. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mau berfoto bersama dengan kami.
Ulang lagi ya, jadi saya Shalom, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Persekutuan kita hari ini punya banyak wajah baru, dari lansia, kita juga ada dari Pondok Makmur. Kami berterima kasih untuk kehadirannya dan pelayanannya Bapak Ibu dari Pondok Makmur semua, juga untuk Pendeta Stefani. Untuk kebenaran firman Tuhan juga pada hari ini. Ya kami berharap untuk kebersamaan kita hari ini, karena dari pertukaran mimbar kita dapat saling mengenal lebih baik lagi, dapat menjaga kekompakannya lagi, dan kita tahu ternyata ada juga dari GKI Pondok Makmur di sini bisa lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih, dan hari ini kami juga mau menyambut ibu-ibu yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Saya dapat infonya ada Ibu Lolita. Bisa berdiri, nanti dari tim pemerhati kita akan datang menyambut Ibu. Ibu Lolita ada? Ya, coba datang Ibu, nanti datang lagi ya di PW berikutnya. Kemudian untuk flyer PW bulan Juni depan kita libur ya, karena ada hari libur nasional. Kemudian jadi minggu depan jangan datang dulu, karena lagi libur. Nanti datang lagi tanggal 8 Juni, hari Kamis, pembicaranya adalah Ibu Pendeta Marvan Nikujulu Tahamata. Kemudian kita juga ada pembekalan mentor yang akan diadakan hari Jumat, ini khusus untuk mentor-mentor yang sudah bergabung di dalam kakak kita. Kemudian juga kita ada kegiatan lagi, satu lagi adalah kegiatan bina pelayanan untuk ibu-ibu yang sudah bergabung dalam pelayanan bersama kami atau ingin ikut bergabung, dapat mendaftarkannya kepada Ibu Mary. Bisa berdiri ke depan, bisa berdiri tempat aja. Ya, ke Ibu Mary itu nanti ya bisa daftar. Kemudian untuk retret. Nah, ini retret kita tanggal 17 sampai tanggal 19 Agustus. Memang dirancang di tanggal 17 tanggal merah, 18 hari Jumat, 19 hari Sabtu, itu hari kejepit. Mudah-mudahan ibu-ibu ada waktu untuk datang, untuk ikut bergabung bersama kami. Biayanya 385 per orang, dapat 3 hari 2 malam. Karena itu dapat kontribusi dari gereja. Jadi kalau bisa kita manfaatin bersama-sama supaya kita dapat sama-sama bertumbuh di dalam komunitas kita. Kemudian ini juga pendaftarannya kita perpanjang. Dan pembayarannya sampai tanggal 15 Juni. Jadi seluruh anggota GKI maupun simpatisan yang beribadah di GKI kita dapat ikut bergabung di dalam retret ini. Dan juga kemudian untuk HUT, dan terakhir adalah untuk JW yang berulang tahun. JW yang berulang tahun pada hari ini, sebelumnya gini, saya mau ucapkan terima kasih lagi untuk Ibu yang sudah, Ibu Kesani, Ibu Meti yang udah mau memberikan persembahan pujian, juga untuk lansia yang sudah memberikan persembahan pujian, terima kasih. Juga sekarang kita sambut untuk JW, Jemaat Wanita yang berulang tahun pada hari ini yang sudah datang. Dari kita adalah Ibu Dewi Amalia, Ibu Flora, Ibu Kesti, Ibu Tanti, Ibu Yanrista, Ibu Esther. Bisa maju ke depan. Juga dari Pondok Makmur ada Ibu Ratnaningsih. Berhalangan. Ibu ini ya. Oke, yuk bisa maju ke depan. Kita mau salaman. Kita minta Ratna untuk mendoakan ya. Panjang umurnya,
kita mau salam-salaman untuk yang ulang tahun, ibu-ibu bisa datang ke depan. Sekarang foto, bisa foto dulu yang ulang tahun. Ibu Joy, Ibu Joy. Ibu-ibu ada persembahan kasih dari Ibu Tanti, Ibu Yakrista dan Ibu Teti. Ibu-ibu bisa ambil persembahannya. Yuk sambil salam-salaman yuk. Untuk dari GKI Pondok Makmur dan dari Lansia Tuhan